Air bah datang tidak hanya menenggelamkan rumah dan sawah. Berbeda dengan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, bencana di Aceh justru memunculkan riak kepentingan yang tak kasat mata. Kepentingan terselubung yang kental indikasi adanya upaya mendompleng dua luka sekaligus, cerita konflik masa lalu dan bencana di masa kini. Setiap arus yang menyeret gelondongan kayu dari hutan yang telah gundul, setiap tetes air mata warga yang menjadi korban, setiap amarah, ketakutan dan rasa lapar pengungsi di awal tragedi dipoles sedemikian rupa agar jarak antara Aceh dan Jakarta menjadi renggang dan melebar. Cerita dibuat sedramatis mungkin lalu disebar sedemikian rupa untuk meruntuhkan kepercayaan pada negara. Tengoklah misalnya peristiwa pada 25 Desember lalu. Di tengah lumpur yang belum kering dan proses pemulihan yang tengah digencarkan, bendera bulan bintang, simbol gerakan Aceh Merdeka, berkibar di depan kantor Bupati Aceh Utara. Sebagian membawa senjata tajam, menuntut intervensi PBB. Aparat pun dengan tegas membubarkan aksi yang tak mewakili rakyat Aceh keseluruhan, apalagi rakyat yang terdampak bencana, tapi justru terang-terangan mengusung luka massal yang sudah pulih. Banjir bandang dan longsor di Aceh ini memang bukan sekedar bencana alam. Ia juga menjadi gorengan legit, terutama untuk media arus utama yang berorientasi barat. Agenda setting redaksi mereka mengusung sudut pandang merusak harmoni, mencari-cari kekurangan negara dalam menangani bencana, sambil menyembunyikan hal-hal baik pemulihan. Mereka menempatkan bencana di Aceh sebagai kondisi tak terkontrol, sambil mengembuskan isu basi, agar kesepakatan damai di Helsinki ternodai. Dalihnya klise, negara dituding terlambat hadir, lalu mengusung simbol yang terkubur perdamaian atas nama bencana. Kalau kita lihat pengibaran bendera GAM secara terang-terangan oleh beberapa orang kemarin pada aksi, sebenarnya bisa dikatakan menunggangi bencana. Gitu. Menunggangi bencana. Jadi kalau kita lihat memang ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip memanfaatkan situasi caruk marut yang memang dari awal kita lihat dalam penanganan bencana itu kan sejak awal kita lihat bagaimana perang narasi sudah mulai terjadi dari mulai terjadinya bencana banjir bandang di Sumatera dan Aceh itu sudah mulai ada perang narasi. Nah, narasi yang keluar dari kemarin kita lihat bagaimana di media sosial itu bisa menjadi api untuk kemudian bisa memprovokasi dan bisa membuka luka lama juga karena yang diprovokasi ini kan yang dinaikkan isunya adalah ketidakadilan ya kan, apalagi dalam situasi bencana ya, kemudian pemerintah seakan-akan tidak kerja, tidak peduli, itu kan yang di-up oleh pihak-pihak tertentu gitu. Nah, walaupun banyak pengakuan, banyak memang kritik-kritik yang memang hanya ingin mengingatkan pemerintah, tetapi harus kita ketahui bersama bahwa di setiap ada serangan, ada kritik dan sebagainya, pasti ada suatu pihak yang memancing di air keruh. Dugaan Iwan, ada sejumlah pihak yang memancing di air keruh bukan tanpa alasan. Kondisi psikologis masyarakat yang rentan pasca bencana memang menjadi kuda tunggangan untuk membangun rasa ketidakpuasan yang kemudian diarahkan menjadi konflik horizontal. Penumpang-penumpang gelap kereta bencana inilah yang disorot Hasim Joyo Hadikusumo sebagai dalang di balik kisruh ranah digital. Mafia Serakanomics yang gerah karena pemerintahan Prabowo melibas tindakan koruptif mereka, termasuk melibas bisnis ilegal mereka dalam mengeksploitasi alam. Sosial media tiap hari itu mengandung fitnah. Katanya Prabowo punya ratusan ribu hektar lahan sawit di Sumatera. Tolong kawan-kawan dari Gekira dan Gerindra, tolong sebarkan kebenaran. Tidak benar, Pak Prabowo tidak punya 1 hektar pun lahan sawit dimanapun di Indonesia. Tidak punya. Tapi Pak Eforus, ini fitnah. Tiap hari di sosial media fitnah terus. Ya, seolah-olah pemerintah bertanggung jawab atas bencana alam. Ya, so ini ada indikasi, ada gerakan masif untuk menjelekkan pemerintah. Siapa di belakang itu? Ya, kita sudah tahu. Yang menyebarkan fitnah di sosial media ada orang-orang yang bertanggung jawab
atas korupsi di Indonesia, di bumi ini. Termasuk mafia minyak, termasuk mafia sawit, termasuk orang-orang yang menebang hutan, tanam 3,7 juta hektar kebun sawit ilegal. Itu adalah sudah dikuasai lagi oleh negara. 3,7 juta hektar kebun sawit ilegal. Dan saya baru dengar bahwa akan tambah lagi 300.000 hektar kebun sawit ilegal yang akan dikuasai. Tentu orang-orang yang memiliki kebun-kebun sawit ilegal merasa dirugikan. Mereka banyak uang. Ada indikasi mereka yang biayai sosial media, bot-bot yang sekarang menghantam dan mengkritik pemerintah. Di samping itu, ada tambang-tambang ilegal yang sekarang sudah mulai dikuasai kembali oleh pemerintah. Di samping itu, banyak yang punya uang yang merasa dirugikan oleh pemerintah karena tambang mereka dikuasai kembali oleh negara. Mereka ini yang biayai gerakan-gerakan anti pemerintah. Maka saya mohon ke kawan-kawan Gekira waspada. Kalau baca sosial media harus hati-hati. Karena kita semua lihat dan saya lihat tiap hari banyak fitnah, banyak ujaran kebencian, banyak pembohongan. Ini adalah kita harus waspadai. Semakin kita gencar, kita maju untuk kebenaran, pasti kita diserang-serang oleh hamba-hamba iblis yang ada di Indonesia ini. Hamba iblis berkaki dua, bukan roh-roh gelap. Ini manusia, bukan roh gelap. Tapi mereka aktif untuk hantam kita. Hantaman demi hantaman itu bukan tak dirasakan Prabowo. Dirinya menyadari betul menjadi sasaran tembak. Prabowo juga paham, semakin tinggi negeri ini ia bawa terbang, semakin kencang hempasan angin datang dari mana-mana, dari luar dan bahkan dari dalam negeri. Ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus saja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti. Tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap gitu. Men of our time.